Ya. Assalamualaikum Mbak Zulia. Perkenalkan saya perawat Dia yang hari ini jaga di ruang konseling ya Mbak Zulia. Nah, sesuai dengan kontrak waktu, hari ini kita akan melakukan konseling pada Mbak Zulia. Sebelumnya saya jelaskan dulu, nanti waktunya kurang lebih 10 menit, atau kalau misalnya dirasa kurang nanti sesuai dengan kebutuhan Mbak Yulia. Kemudian saya juga sudah menjaga privasi ya Mbak Yulia, jadi Mbak Yulia jangan khawatir, apa yang Mbak Zulia sampaikan, apa yang Mbak Zulia ceritakan itu sudah akan saya jaga rahasianya, dan ruangan ini juga tertutup, jadi insya Allah suara Mbak Zulia itu tidak akan terdengar dari luar. Ya, kalau boleh tahu alasan Mbak Yulia datang ke sini untuk apa ya Mbak ya? Mau cek itu HIV. Mau cek HIV, gitu ya. Kira-kira apa yang dirasakan Mbak Yulia saat ini? Kenapa kok pengen cek HIV? Poin 2 ya, keluhan utama. Ya itu, sariawan. Sariawan, sudah berapa lama sariawannya? Udah lama banget ya. Kapan ya? Lupa sampean. 3 bulan ada. Mungkin sekitaran itu. Selain sariawan ada yang dirasakan lain? Yang lainnya mungkin ya nggak terlalu mengganggu sih sariawan. Diare udah enggak sih sekarang, dulu sempet sering-sering gitu. Sering diare? Berapa bulan itu? Berapa lama? Baru berhenti minggu lalu. Kira-kira berapa lama itu diarenya? 1 bulanan lebih. 1 bulanan lebih ya. Jadi sempat diare 1 bulanan lebih, terus sekarang muncul sariawan. Terus boleh saya lihat mulutnya gitu ya, dilihat bagian mulut karena dia bilang sariawan. Oh iya, baik, di sini memang ada sariawan dan ada beberapa jamur ya Mbak itu Mbak. Jadi ada beberapa jamur di bagian mulut juga. Untuk saat ini apakah ada riwayat penyakit yang dirasakan Mbak Yulia, misalnya tekanan darah tinggi atau diabetes dan lain sebagainya, pernah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau sebelumnya ada nggak masalah kesehatan yang dialami Mbak Zulia? Enggak ada, sehat-sehat aja. Sehat aja, Ya, jadi sehat-sehat memang aja. nggak ada keluhan apapun. Ya, sebelumnya Mbak Zulia udah tahu HIV itu apa? Kenapa kok pengen periksa? Cuma kayak apa ya, kan itu HIV kan virus, tapi kurang tahu ini virusnya itu katanya, saya kan sariawan, nah itu masuk salah satu tanda gejala itu, makanya saya apakah ini HIV atau mungkin yang lain gitu. Oh ya, baik. Jadi Mbak Julia belum tahu terlalu mendetail ya apa itu HIV gitu. Nah, kira-kira Mbak Yulia saat ini sudah menikah? Belum. Mbak Yulia pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya? Udah menikah aja. Udah menikah. Ini pernikahan keberapa? Gak apa-apa ditanya gitu. Pernikahan keberapa Mbak? Kedua. Pernikahan kedua. Oke. Yang pertama cerai hidup apa cerai mati? Mati. Cerai mati. Oke. Sebelumnya Mbak. Yang kedua hidup. Maksudnya Cerai mati itu cerai karena meninggal. Suaminya itu meninggal, terus dia cerai mati, namanya cerai mati itu karena suaminya meninggal. Dia cerai hidup aja. Kalau terlanjut cerai mati kok. Terus habis itu mohon maaf, apakah Mbak Zulia pernah berhubungan seksual selain dengan suami? Enggak pernah. Baik. Terus kemudian pernah menggunakan jarum suntik bergantian? Enggak pernah. Kalau jarum suntik Enggak pernah ya. Kalau punya tato? Enggak ada tato. Enggak ada. Kalau suaminya apakah tinggal bersama? Iya, tapi waktu tahun lalu sempat itu ada kerjaan di luar negeri. Berapa lama itu LDR-nya Mbak Yulia? Kurang lebih 6 bulan. Setengah tahunan ada lah. Setengah tahunan di sana ya. Baik. Kalau suami sehat? Sehat-sehat aja sih kayaknya. Sehat aja ya. Tapi sekarang udah tinggal bersama berarti? Udah. Kadang-kadang pergi. Ya, baik. Berarti dah ya. Baik. Terus kemudian ini saya jelaskan terlebih dahulu Mbak Yulia terkait HIV/AIDS. Jadi memang HIV/AIDS itu benar virus ya Mbak Yulia.
itu virus yang menyerang kekebalan sistem tubuh tuh. Kalau memang gejalanya memang ya ada sariawan, diare, tapi itu tidak bisa memastikan bahwa apa yang dialami Mbak Zulia itu positif HIV, itu belum bisa, karena untuk mengetahui HIV atau enggak itu harus dilakukan cek laboratorium. Nah, nanti prosedurnya untuk cek HIV ini Mbak Yulia akan diambil sampel darahnya, terus kemudian ya sampel darahnya itu akan diolah di lab, baru ketahuan apakah hasil dari darahnya itu ada HIV atau enggak, begitu. Mohon maaf sebelumnya kalau pas 6 bulan LDR itu apakah Mbak Julia merasa curiga atau punya bayangan bahwa suami Mbak Yulia itu pernah berhubungan dengan wanita selain Mbak Yulia nggak? Nah iya, kan yang luar negeri cantik-cantik kan Mbak dokternya. Gitu. Mbak nggak apa-apa kok, ini masih Mbak. Gitu, jadi memang pernah curiga ya. Selain itu apakah ada tanda lain, misalnya Mbak Yulia menemukan pesan apa ya yang menjurus ke arah bahwa suami sudah melakukan hubungan dengan perempuan lain atau pernah jajan dan lain sebagainya gitu nggak, untuk memperkuat? Kalau pesan ada sih, sempat ada buktinya, cuman begitu. belum berani untuk menyampaikan ke suami sih. Tapi saat ini nggak ada keluhan yang muncul ya dari suami? Nggak tahu kalau itu, ngakunya sih baik-baik aja. Mbak Yulia datang ke sini suami apakah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, berarti Mbak Yulia inisiatif sendiri ya untuk datang ke sini. Oke, baik. Nah, karena Mbak Yulia merasa cemas dengan kondisinya, memang ini saya sarankan untuk ngecek untuk tes HIV/AIDS. Nanti prosedurnya sudah saya jelaskan. Memang ada beberapa keuntungan Mbak Yulia kalau Mbak Yulia mau melakukan cek. Nah, ini ya ada keuntungan ya. Nanti keuntungannya itu Mbak Yulia bisa mengetahui sejak dini tentang status HIV/AIDS Mbak Yulia. Jadi kalau Mbak Yulia tahu lebih dini, otomatis HIV/AIDS itu bisa diobati sesegera mungkin, gitu ya Mbak. Jadi untuk hasil dari HIV/AIDS itu memang hasilnya antara positif dan negatif, begitu. Kalau yang nanti hasilnya positif, Mbak Yulia jangan khawatir, jangan sedih. Nanti akan ada pemecahan masalahnya untuk mengatasi masalah Mbak Yulia, gitu ya. Nanti Mbak Yulia bisa melakukan pengobatan namanya ARV gitu, yang itu harus diminum setiap hari. Memang tujuannya untuk menekan jumlah virus di dalam tubuhnya Mbak Yulia, jadi jangan khawatir. Terus kemudian kalau hasilnya negatif, itu di dalam HIV itu ada yang namanya Windows period. Windows period itu di mana sebenarnya virus itu udah ada di dalam tubuh, namun belum terdeteksi karena antibodinya memang belum terbentuk. Jadi nanti kalau hasilnya negatif, ya saran saya Mbak Yulia melakukan cek yang kedua, gitu. Terus kemudian nanti juga ada dukungan yang akan diberikan untuk pasien yang positif. Contoh dukungannya ada kelompok sebaya. Jadi Mbak Yulia bisa ikut ke kelompok teman-teman yang sama dengan Mbak Yulia gitu dan saling mendukung. Kemudian selanjutnya yang paling penting, kalau memang Mbak Yulia ini positif gitu ya, saya harapkan Mbak Yulia bisa komunikasi dengan suami agar suaminya juga mau dilakukan cek. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu Mbak Yulia? Bahaya banget nggak sih Bu sebenarnya ini? Bahaya kalau tidak diobati. Ya, jadi memang virus ini bahaya kalau tidak diobati. Karena dia akan mengarah ke keparahan. Komplikasi dari HIV itu adalah AIDS. Ya, tapi kalau diobati, dia bisa menekan jumlah virus dan mencegah untuk ke tahap AIDS. Jadi Mbak Yulia tetap bisa bekerja ya, masih bekerja atau? Masih. Ya, Mbak Yulia tetap bisa bekerja, tetap bisa bersosialisasi di masyarakat. Udah punya anak? Udah. Sudah ya. Anaknya usia berapa? Usia TK, SD. SD, berarti udah besar ya? Udah. Nah, itu nanti kalau misalnya memang positif ya anak sama ayahnya aja disuruh cek sekalian. Ya, begitu. Nah, itu dulu. Ada yang ditanyakan dulu Mbak Yulia? Udah cukup. Tidak
Udah ya, berarti nanti ini saya berikan pengantar untuk lab. Nanti hasilnya bisa diambil hari ini juga. Nanti terserah dari Mbak Yulia mau diambil oleh petugas kesehatan atau Mbak Yulia sendiri. Ya, jika Mbak Yulia berkenan, silahkan mengisi inform consent dulu. Ya, ngisi kesediaan dah. Ada yang ditanyakan Mbak Yulia? Ada. Jika nggak ada, nanti sampai ketemu saat konseling post test. Ya, dah selesai ya. Terus selanjutnya adalah konseling post test. Kalau konseling post test positif dulu ya. Ya, misalnya Assalamualaikum Mbak Yulia, masih ingat dengan saya? Ini saya langsung aja ya untuk tahap pra interaksinya atau ini nanti teman-teman udah bisa lah, misalnya kontrak waktu, terus menjaga privacy, terus ngecek identitas, itu semuanya teman-teman masih sama gitu. Mbak Yulia masih ingat dengan saya? Masih ya Mbak ya, saya Diah ya Mbak ya yang jaga di polikonseling untuk hari ini. Hari ini kita akan membaca hasil dari lab yang sudah Mbak Julia lakukan tadi untuk pemeriksaan HIV. Ya, dibuka. Mbak Yulia ini untuk hasilnya itu memang positif. Apa yang Mbak Yulia rasakan dengan hasil tersebut. Jadi itu kayak membiarkan pasien mengekspresikan perasaannya gitu. Dia mau nangis, dia mau marah, ngamuk, terserah, biarin aja. Kita tunggu paling 30 sampai 60 menit gak apa-apa. Ini memang lama prosesnya, ini gak bisa dibatasi. Ada, Bu. Ya kalau jerit-jerit kayaknya terus gitu juga bisa jadi. Itu ya. Jadi wes, udah ya, dia udah meluapkan emosinya. Baik, Mbak Yulia, sebenarnya apa yang Mbak Yulia takutkan kalau Mbak Yulia itu positif? Maksudnya yang dikhawatirkan itu apa dengan kondisi Mbak Yulia? Tanggapan orang sekitar. Oke, apalagi yang merasa Mbak Yulia takut gitu? Takut nggak bisa bersosialisasi, nggak dipercaya lagi, terus ya gagal jadi seorang wanita. Biasanya saya takut, anak saya gimana kalau saya mati, anak saya yang rumah saya siapa, langsung bayangannya tuh mati gitu loh. Kalau orang kayak gitu kan HIV itu kan bayangannya langsung aduh saya udah mau mati nih gitu ya. Terus saya kalau mati itu anak saya gimana? Anak saya masih kecil Mbak gitu, gimana saya yang mau merawat, saya sendirian nggak punya orang tua lagi misalnya ya. Ya baik Mbak Yulia, saya bisa memahami apa yang Mbak Yulia rasakan, itu bentuk empati ya. Jadi bilang gitu, saya bisa memahami apa yang Mbak Yulia rasakan, tapi memang masalah ini itu harus dihadapi ya. Mbak Yulia nggak bisa lari dari masalah, karena semakin Mbak Yulia tidak menyelesaikan masalah atau menghindar, justru akan memperburuk kondisi Mbak Yulia ya. Jadi Mbak Yulia jangan khawatir, walaupun Mbak Yulia positif HIV, tapi masalah ini bisa diselesaikan sedikit demi sedikit ya. Nah, Mbak Yulia harus tahu bahwa memang HIV ini ada obatnya gitu ya. Jadi bilangnya ada obatnya aja, walaupun tapi memang obat ini harus diminum setiap hari ya. Obat ini harus diminum setiap hari selama hidup Mbak Yulia. Nah, obat ini akan menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh Mbak Yulia. Jadi Mbak Yulia tetap akan sehat, tetap akan bisa bersosialisasi, tetap bisa bekerja. Bahkan Mbak Yulia kalau mau pengen melahirkan, punya anak lagi masih bisa gitu, asal Mbak Yulia harus patuh melakukan pengobatan dan patuh untuk cek HIV. Nanti Mbak Yulia sering cek aja, kalau CD4-nya udah di atas 500 ya Mbak Yulia bisa hamil, Mbak Yulia sehat begitu. Nah, terus selain itu ada yang namanya kelompok sebaya. Nah, nanti saya berikan nomornya atau informasi yang bisa dihubungi gitu ya. Di situ adalah grup atau organisasi atau kelompok wadah yang isinya adalah orang dengan HIV semua, sehingga Mbak Yulia bisa saling memotivasi ya, bisa saling memotivasi, memberi dukungan dari teman-teman yang
semua sama dengan Mbak Yulia gitu. Kemudian selanjutnya saya harapkan Mbak Yulia sudah tidak menularkan penyakit ini ke orang lain. Dengan cara apa? Kalau melakukan hubungan seksual silahkan menggunakan kondom, tidak bertukar jarum suntik, dan jangan melakukan transfusi darah dahulu sampai benar-benar CD4-nya sudah tidak terdeteksi. Begitu. Untuk suami dan keluarga, apakah sudah tahu dengan hasil lab ini? Belum. Karena belum tahu, nanti apakah Mbak Yulia yang akan menyampaikan sendiri atau butuh bantuan? Ya, biar sendiri aja deh. Oh ya, baik. Nanti boleh kalau misalnya butuh bantuan, silahkan suami dan anaknya dibawa ke sini. Nanti kita diskusi bareng dengan suami dan anaknya. Itu saya harapkan suami dan anak juga harus dicek ya Mbak ya. Jadi biar tahu semua dan bisa teratasi untuk pengobatannya. Kemudian selanjutnya Mbak Yulia, karena Mbak Yulia ini positif, agar Mbak Yulia selalu sehat dan imunnya baik, maka Mbak Yulia harus melakukan pola hidup yang sehat, seperti rutin olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang teratur, sayur, buah, jangan kebanyakan begadang gitu ya. Jadi biar imunnya juga sehat. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Jika nggak ada, nanti boleh kembali lagi ke sini. Untuk obatnya itu gratis ya Mbak ya. Jadi nanti Mbak Yulia bisa mengambil obat di puskesmas ini. Dan obat ini memang ada efek sampingnya ya Mbak ya. Di awal-awal itu kadang-kadang merasanya jadi mual, terus pengen muntah. Tapi nanti kalau sudah diminum beberapa waktu, maka gejala itu memang hilang. Jadi memang awal itu hanya proses adaptasi aja. Jadi Mbak Yulia nanti yang sabar kalau minum, karena ini tujuannya juga untuk kebaikan Mbak Yulia. Ya, baik ya. Udah ya, habis itu terus sudah, jika nggak ada pernyataan, udah tutup aja gitu ya. Intinya itu di poin itu udah terjelaskan semua. Kemudian saya sambil dicek ya, bila hasil reaktif ini ya. Oh, dukungan keluarga udah, seks yang aman udah, pelayanan jarum suntik udah, pencegahan penularan udah ya, ada semua. Terus kemudian bila hasil tes non reaktif ya, sama awalnya. Assalamualaikum, masih ingat dengan saya? Hari ini kita akan membaca hasil lab ya. Oh, ini hasilnya negatif. Apa yang Mbak Yulia rasakan dengan hasil negatif ini? Merasa aman sih. Aman, lega gitu ya. Baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Mbak Yulia, bahwa HIV/AIDS itu ada yang namanya Windows period ya, atau masa dan jendela. Masa jendela itu sebenarnya virus HIV ini memang sudah ada di dalam tubuh Mbak Yulia, tapi antibodi di dalam tubuh belum terbentuk sehingga hasilnya negatif. Nah, ditakutkan apa yang didapat hasilnya Mbak Yulia itu dalam masa Windows period. Karena pada masa Windows period ini bisa menularkan. Jadi Mbak Yulia tetap bisa menularkan walaupun hasilnya negatif. Ya. Jadi saya sarankan tetap Mbak Yulia harus melakukan cek ulang 3 bulan lagi dari sekarang. Kemudian nanti dari hasil itu nanti kita lihat lagi bagaimana. Nah, selama 3 bulan ini Mbak Yulia tetap harus melakukan pencegahan penularan, yaitu tidak melakukan hubungan seksual dengan lain jenis lagi dengan orang lain tanpa menggunakan kondom. Terus habis itu tidak bergonta-ganti jarum suntik dan tidak melakukan transfusi darah. Ya, jadi tetap harus melakukan pencegahan. Mbak Yulia juga harus istirahat yang cukup, makan makanan sayur, buah, terus kemudian olahraga. Nah, selain itu, karena Mbak Yulia itu kemarin kita sempat diskusi bahwa Mbak Yulia curiga ya dengan kegiatan seksual suami begitu, jadi ada perilaku beresiko terkait HIV. Nah, ini saya sarankan Mbak Yulia saya berikan obat ya, ARV itu sebagai profilaksis selama 3 bulan. Jadi tetap harus minum obat selama 3 bulan dulu. Nah, ini untuk
mencegah ya. Kalau memang ada virus HIV/AIDS-nya itu kita sudah melakukan pencegahan dini. Tapi nanti kalau hasilnya memang negatif ya langsung di stop saat itu juga begitu. Kemudian nanti keputusannya adalah 3 bulan setelah ini hasilnya bagaimana. Kalau memang negatif ya Mbak Julia berarti benar-benar sehat gitu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah jika nggak ada, ini saya berikan inform concern lagi ya Mbak. Inform concern nanti silahkan datangani. Kemudian 3 bulan lagi silahkan kembali lagi ke sini untuk cek lab. Kemudian ini saya bawakan resep obat nanti untuk menebus obatnya di apotek gitu. Baik, jika sudah permisi ya. Dah ya. Jadi gitu gambarannya kayak gitu. Nanti di awal-awal tetap ya harus perkenalan, terus menyampaikan bahwa sudah dijaga kerahasiaannya dan disini bahwa kita itu konselor hanya mendengarkan gitu ya, nggak akan membocorkan. Terus kemudian kita juga harus mempunyai empati. Sebenarnya